Salam sehat, salam pramuka. Salam. Kami dari Pembina Pramuka Gugus Depan Pangkalan SMA Sapiris Lubuk Linggau pada kesempatan ini akan mempraktekkan mengolah limbah organik menjadi cairan multiguna yang sering disebut dengan ekoenzim. Kita sering mendengar istilah ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan hasil fermentasi sampah organik yang difermentasikan kurang lebih selama 90 hari atau 3 bulan. Nah, cairan hasil fermentasi ini berguna untuk bermacam-macam. Di antaranya bisa sebagai pupuk organik, bisa sebagai alat cairan pembersih lantai, kemudian pembersih pakaian, dan sebagainya. Nah, untuk itu kami Pramuka SMA Sapiris Lubuk Linggau akan mencoba mempraktekkan pembuatan ekoenzim. Nah, seperti apa pembuatannya? Sebenarnya cukup sederhana sekali. Mari kita ikuti langkah-langkah selanjutnya. Mari belajar pembuatan ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Mengapa ekoenzim? Apa sajakah manfaat ekoenzim? Ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula 1 bagian, sisa buah atau sayuran 3 bagian, air 10 bagian. Lama pembuatan ekoenzim adalah 3 bulan di wilayah tropis dan 6 bulan di wilayah subtropis. Hasil akhirnya adalah cairan berwarna kecoklatan dengan aroma asam segar. Warna ekoenzim bervariasi dari coklat muda hingga coklat tua, bergantung pada jenis sisa buah atau sayuran dan jenis gula yang digunakan. Cara membuat ekoenzim. Mari kita lihat lebih lanjut apa saja bahan dan langkah serta bagaimana cara panen dan standar ekoenzim. Bahan pembuatan ekoenzim terdiri dari 1 bagian gula dengan satuan kilogram atau gram, 3 bagian sisa sayur dan kulit buah dalam satuan kilogram atau gram, 10 bagian air dalam satuan liter atau mililiter. Jumlah yang disarankan, volume maksimal air 60% dari volume wadah. Misalkan, volume wadah 10 liter, maka volume air maksimal 6 liter. Air 6 liter sama dengan 6 kg. Gula 600 gram. Sisa buah atau sayuran 1.800 gram. Wadah yang bisa digunakan, wadah logam tidak boleh. Wadah kaca tidak boleh. Wadah bermulut sempit tidak disarankan. Memiliki tutup bermulut lebar disarankan. Boleh besar, boleh kecil, dan yang terutama berbahan plastik. Kategori sayur dan buah, semua sisa buah atau sayuran dapat digunakan untuk membuat ekoenzim, kecuali sudah dimasak, direbus, digoreng, atau ditumis. Yang sudah busuk atau berulat, berjamur, berminyak seperti kelapa dan ampasnya, kering atau keras seperti kayu atau ranting. Tips: sisa buah atau sayuran dipotong sesuai ketersediaan waktu masing-masing. Semakin banyak jenis bahan yang digunakan, semakin kaya hasil ekoenzim. Lokasi penyimpanan. Pastikan untuk menyimpan ekoenzim di tempat yang teduh, sirkulasi udara yang baik, lingkungan yang bersih. Untuk menghindari kontaminasi, tempatkan wadah larutan fermentasi di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Memiliki sirkulasi udara yang baik, jauhkan dari wifi, toilet, tong sampah, tempat pembakaran sampah, dan bahan-bahan kimia. Pemanenan ekoenzim.
Perlu kita ketahui bersama bahwa ekoenzim tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Setelah 90 hari ekoenzim siap dipanen, ada kemungkinan di permukaan muncul jamur putih halus. Jamur bisa dipisahkan dan dimanfaatkan. Ekoenzim bisa dipanen dengan cara disaring dan disimpan di wadah tertutup. Pengemasan ekoenzim. Hasil panen ekoenzim bisa dikemas di botol kaca atau plastik bertutup rapat. Disarankan ekoenzim dikemas di botol-botol kecil untuk alasan kepraktisan dan penjagaan kualitas. Bagaimana standar baik ekoenzim? Ekoenzim yang baik memenuhi persyaratan pH di bawah 4, aroma asam segar, khas fermentasi. Ekoenzim aromatik. Untuk menghasilkan ekoenzim beraroma segar, gunakan kulit buah jeruk seperti jeruk lokal, jeruk nipis, lemon, jeruk bali, jeruk purut. Aroma pada ekoenzim juga dapat dibuat dengan menambahkan 10% bahan aromatik pada larutan ekoenzim, lalu fermentasi kembali selama 1 bulan. Contoh bahan aromatik seperti daun jeruk purut, mint, sereh, rosemary, kemangi, daun kari, pandan, dan juga berbagai macam bunga. Bagaimana jika ekoenzim kita ada masalah? Kita bisa memperbaiki ekoenzim. Contoh, jika ekoenzim timbul belatung, bisa jadi dengan penyebab wadah kurang tertutup rapat. Solusi, perbaiki kerapatan wadah. Tempatkan wadah tertutup di bawah sinar matahari pagi selama 30 menit selama 3 hari berturut-turut dan periksa kembali setelah 7 hari. Informasi tambahan. Jika fermentasi berjalan dengan baik, larutan fermentasi akan beraroma alkohol setelah 1 bulan dan beraroma asam segar seperti cuka setelah 2 bulan. Kemunculan lapisan jamur dan lapisan seperti jeli pada larutan fermentasi adalah hal yang wajar. Tahap awal, kita mempersiapkan bahan organik. Bahan organik yang kita siapkan, kita sortir atau kita pilah. Ini ada kertas tidak layak untuk dijadikan sebagai bahan karena bukan termasuk bahan organik. Kemudian ada kulit alpukat. Kulit alpukat ini tidak layak dipakai sebagai bahan ekoenzim karena banyak mengandung lemak. Nah, bahan-bahan organik yang sudah disortir, ini ada jeruk yang masih utuh. Kemudian ada kulit nanas, kulit yang bagian dalam, dan juga ada belimbing, ada pula mentimun yang tidak layak untuk dikonsumsi namun masih bisa dipakai sebagai bahan ekoenzim. Kemudian ada bayam. Kemudian ada kulit pepaya, baik itu pepaya yang masak dan juga pepaya yang masih mentah. Kemudian ada juga daun lidah buaya. Nah, dari bahan-bahan organik ini kita akan pisahkan. Kemudian setelah bahan-bahan itu dipisahkan masing-masing, maka bahan yang merasa utuh atau susah untuk larut maka dipotong-potong seperti ini. Setelah semua dipotong, dimasukkan di wadah masing-masing, maka tahap selanjutnya bahan organik tersebut akan kita campur. Dicampur menjadi satu.
Kemudian kita timbang seperti di awal tadi sesuai dengan rumusnya 1,3,10. 1 kilogram gula, 3 kilo bahan organik, dan 10 liter air. Karena wadahnya tidak memungkinkan, maka kita akan membuat setengahnya dari rumus tadi, yaitu 1,5 kilogram bahan organik. Nah, seperti ini. Bahan organik tersebut kita cuci, tujuannya menghilangkan getah-getah atau mungkin kalau ada campuran debu dan lain sebagainya, supaya hasil ekoenzimnya nanti lebih higienis. Nah, dicuci seperti ini, kemudian ditiriskan. Bahan-bahan organik tersebut ditiriskan sampai benar-benar agak kering atau airnya hilang. Nah, seperti ini. Kemudian kita siapkan gula merah. Karena tadi bahan organiknya 1,5 kilogram, maka gula merahnya 0,5 kilogram atau 0,5. Perhatikan cara menimbangnya. Nah, seperti ini, pas 0,5 kilo. Kemudian siapkan air 5 liter. Masukkan gula merah ke dalam air tersebut, kemudian aduk sampai merata, sampai halus. Gulanya benar-benar larut ke dalam air. Kemudian masukkan bahan organik yang sudah ditiriskan tadi dengan cara seperti ini. Aduk kembali supaya bahan organiknya benar-benar bisa masuk ke dalam air. Setelah benar-benar campur dan terendam dalam gula, maka plastik kita tutup. Jangan sampai ada udara masuk, karena nanti akan mengakibatkan munculnya belantung kalau sampai tidak rapat. Maka diikat karet seperti ini. Tujuannya supaya udara tidak masuk, sehingga bahan fermentasi tidak terkontaminasi dari udara luar. Setelah diikat rapat, maka ditutup secara sempurna. Perhatikan caranya. Nah, demikian. Nah, ini bahan ini kita tunggu selama kurang lebih 1 minggu, maka akan kita buka kembali. Nah, setelah 1 minggu kemudian akan kita buka kembali, kemudian kita akan aduk. Ada 4 tahap pengadukan selama 1 bulan dalam setiap 1 minggu. Berarti ada 4 kali pengadukan bahan organik atau ekoenzim yang kita fermentasi, kita aduk 1 minggu sekali. Nah, ini tahap pengadukan untuk yang pertama. Tahap pengadukan setelah usia 1 minggu. Pastikan tangan yang akan kita gunakan ini bersih, ya, sehingga fermentasi bagus. Nah, tujuan pengadukan ini tujuannya supaya bahan-bahan organik ini benar-benar bisa hancur dan paling tidak terendam dalam air semua. Setelah diaduk, tutup kembali. Tunggu 1 minggu berikutnya baru kita aduk kembali sampai selama 1 bulan.
Nah, setelah 1 bulan kita tutup rapat dan kita biarkan sampai bulan ketiga, yaitu fermentasi berusia 90 hari. Nah, setelah 90 hari ekoenzim siap dipanen. Cara pemanenannya demikian. Aroma fermentasi begitu segar. Ini artinya ekoenzim berhasil dengan baik. Artinya jadi. Nah, untuk pemanenan perlu disaring supaya kelihatan jernih. Nah, ini tahap pemanenannya demikian. Nah, setelah disaring masuk dalam botol, maka botol ditutup rapat. Ditutup rapat, ekoenzim siap digunakan. Ekoenzim ini tidak ada masa daluarsa. Semakin lama semakin baik, seperti fermentasi lainnya. Semakin lama kandungannya semakin baik. Nah, ini sudah siap untuk dipakai, dan bila belum dipakai disimpan di tempat yang sejuk. Demikianlah penjelasan kami tentang proses pembuatan ekoenzim sebagai ungkapan kepedulian kita mengolah limbah atau mengolah sampah organik menjadi cairan multifungsi. Selamat mencoba di rumah, dan mari kita menjaga bumi kita agar tetap sehat dan segar. Salam Pramuka. Manfaat ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari. Ekoenzim sebagai pembersih alami, pembersih lantai alami, pembersih rumah tangga alami, deterjen dan pelembut alami, karbol dan pembersih alami, sabun cair alami, membersihkan pestisida dan kuman pada sayur dan buah. Ekoenzim untuk perawatan diri. Ekoenzim bisa berguna sebagai pengganti odol atau pasta gigi. Juga bisa sebagai toner dan campuran krim wajah, campuran pada sampo dan sabun mandi, dan ekoenzim juga bisa untuk kumur-kumur. Takaran ekoenzim dalam aplikasi sehari-hari. Membersihkan kompor dan area dapur 1:1:5 dengan ekoenzim, sabun, dan air. Hal ini bisa membantu membersihkan minyak. Untuk mencuci piring, ekoenzim, sabun, dan air 1:1:5 menghilangkan minyak dan bau. Untuk mencuci pakaian, ekoenzim, sabun, dan air 1:1:500 hingga 1000. Hal ini bisa menghilangkan noda dan mudah dibilas. Rendam beberapa menit. Untuk mengepel lantai, tambahkan 1 hingga 2 tutup botol ke dalam 1 ember air. Hal ini bisa membasmi kuman dan minyak, mengurangi serangga dan tikus. Membersihkan kloset dan kamar mandi menggunakan ekoenzim murni, mudah bersih, menghilangkan bau, tidak mudah tersumbat, membantu penguraian bakteri di septic tank. Untuk pestisida, herbisida, dan insektisida, campurkan 1 tutup botol ekoenzim ke dalam 1 baskom air, rendam sayur dalam baskom selama 45 menit. Untuk obat kumur dan gosok gigi, masukkan 10 ml ekoenzim ke dalam 1 gelas air. Hal ini bisa menyegarkan mulut, mencegah peradangan gusi dan sariawan. Untuk mencuci rambut, masukkan ekoenzim ke dalam sampo ditambah dengan air 1:1:5. Hal ini bisa mencegah kerontokan, ketombe, dan juga gatal di kulit kepala. Untuk mencuci tangan,
Ekoenzim, sabun, dan air 1:1:5 atau 10. Hal ini untuk kecantikan, anti alergi, dan gatal. Untuk hand sanitizer, ekoenzim dan air 1:400 ml. Hal ini bisa membersihkan kuman. Sebagai pembersih udara, ekoenzim dan air 1:1000 membersihkan kuman di udara. Sebagai detoks tubuh, ekoenzim dan air hangat 30 hingga 40 derajat sebanyak 30 ml ditambah dengan 1 baskom ember air. Rendam kaki dalam baskom atau ember yang sudah dikasih ekoenzim selama 20 hingga 30 menit, tutup seluruh tubuh dengan handuk. Untuk bisu atau luka gores, gunakan ekoenzim murni untuk mengkompres. Sebagai anti radiasi, ekoenzim murni masukkan ke dalam botol tertutup dan letakkan di dekat peralatan elektronik Anda. Sebagai pupuk organik, ekoenzim dan air 1:1000. Hal ini bisa menyuburkan tanaman. Ekoenzim juga bisa untuk membersihkan kuningan dengan menggunakan ekoenzim murni, gosok pada permukaan kuningan. Untuk membersihkan hewan peliharaan, gunakan ekoenzim dan air 1:5 hingga 10. Hal ini bisa menghilangkan bau, mengurangi pertumbuhan parasit, memperbaiki kondisi penyakit kulit pada hewan kesayangan Anda. Tujuan utama pembuatan ekoenzim adalah menyelamatkan bumi. Beribu manfaat dari ekoenzim hanyalah bonus. Manfaat yang sebenarnya adalah kelestarian bumi bagi anak cucu kita. Mari kita lakukan dengan hati yang tulus. Selamat mencoba. Ekoenzim tidak diperjualbelikan, hanya untuk pemakaian luar, tidak untuk dikonsumsi. Sayangi bumi, sayangi diri. Dengan membuat ekoenzim, kita telah berpartisipasi mengurangi beban bumi, sekaligus menerapkan gaya hidup minim kimia sintetis. Salam sehat, salam pramuka. Salam